Mereka membicarakannya di tengah konflik. Tindakan yang Anda lakukan bertahun-tahun yang lalu. Kesalahan tersebut telah Anda lalui. Tenggorokan Anda terasa tercekat. Pikiran Anda berusaha untuk bertahan. Mereka menggunakan masa lalu Anda sebagai senjata dan mengetahui persis di mana letak rasa sakitnya. Ketika seseorang menjadikan masa lalu Anda sebagai alat untuk menyerang, setiap naluri akan berteriak untuk membela diri, menjelaskan konteks, atau membalas dengan kesalahan mereka. Namun inilah yang dipahami oleh para penganut Stoik. Orang yang tetap tenang saat diprovokasi memegang semua kekuasaan. Masa lalu Anda hanya menjadi senjata jika Anda memberikan mereka amunisi melalui reaksi Anda. Ini bukan tentang memenangkan argumen, tetapi tentang menjaga kedamaian batin Anda ketika seseorang berusaha merampasnya. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu terletak di antara provokasi mereka dan respons Anda. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang harus dikatakan ketika seseorang menggunakan masa lalu Anda untuk melawan Anda. Pertama, saya akan menguraikan 3 respons yang mungkin terasa alami, tetapi sebenarnya memberikan mereka semua kekuatan Anda. Membela diri, menyerang balik, dan meminta maaf secara berlebihan. Kemudian, saya akan memberikan 5 frasa spesifik yang menjaga martabat Anda sekaligus menetralkan serangan mereka. Respons ketiga seringkali menghentikan sebagian besar manipulasi karena mereka tidak pernah mengharapkan seseorang tetap setenang ini. Pada akhirnya, Anda akan tahu persis kata-kata apa yang harus digunakan dalam situasi tersebut dan mengapa kata-kata itu efektif. Jika Anda siap untuk menguasai pengendalian emosi dalam konflik, berlanggananlah agar kita dapat terus membangun kekuatan ini bersama. Mari kita mulai dengan 3 respons yang harus dihindari. Respon pertama. Yang harus dihindari adalah terjebak dalam dorongan untuk membela diri. Reaksi pertama, kebanyakan orang ketika diserang atau disalahkan adalah membela diri. Itu tampak seperti hal yang benar untuk dilakukan. Rasanya, jika kita bisa menjelaskan alasan di balik keputusan atau tindakan kita, maka orang lain akan memahami. Jika mereka tahu betapa berat tekanan yang kita hadapi, betapa sulit situasinya, atau betapa keras kita berusaha, tentu mereka akan melihatnya secara berbeda, bukan? Sayangnya, tidak selalu begitu. Dan justru disinilah banyak orang jatuh ke dalam jebakan yang halus tapi berbahaya. Saya pernah melihat ini terjadi di sebuah rapat kantor. Seorang rekan kerja, sebut saja namanya Rina, pernah memimpin proyek besar tahun lalu. Proyek itu berakhir dengan biaya yang membengkak melebihi anggaran. Sejak saat itu, dia banyak belajar. Dia memperbaiki sistemnya, membuat prosedur baru, dan benar-benar tumbuh dari pengalaman tersebut. Namun hari itu, ketika tim sedang membahas pembagian anggaran untuk proyek baru, salah satu anggota tim tiba-tiba berkomentar dengan nada sinis. Ingat apa yang terjadi terakhir kali Rina pegang anggaran? Sekilas, kedengarannya seperti lelucon, tapi jelas maksudnya menggigit. Rina langsung merasa perlu membela diri. Dia mulai menjelaskan bagaimana vendor menaikkan harga di menit terakhir, bagaimana klien terus mengubah permintaan, dan bagaimana tenggat waktu yang ketat membuat segalanya menjadi kacau. Orang yang menyindir itu hanya mendengarkan sebentar, lalu berkata dengan nada lebih tajam, "Jadi, maksudmu itu bukan tanggung jawabmu." Rina tentu saja buru-buru menjawab bahwa dia tetap bertanggung jawab, tapi banyak faktor di luar kendalinya. Ia terus menjelaskan dengan detail tentang kontrak, rapat revisi, bahkan kronologi perubahan biaya. Semakin lama semakin panjang. Dan disitulah masalahnya dimulai. Rapat yang tadinya membahas anggaran baru, tiba-tiba beralih menjadi perdebatan tentang proyek lama yang sudah selesai setahun lalu. Dalam waktu 10 menit, semua orang mulai terlibat. Ada yang mengingat kesalahan lama, ada yang membela, ada yang mempertanyakan. Sementara Rina, yang awalnya hanya ingin menjelaskan agar dipahami, berakhir dalam posisi terpojok, kelelahan, dan kehilangan kendali atas percakapan. Ironisnya, orang yang menyerangnya justru berhasil. Tanpa perlu usaha keras, dia berhasil mengalihkan perhatian seluruh ruangan dari topik utama ke masa lalu Rina. Rapat melenceng, dan kredibilitas Rina malah dipertanyakan lagi. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Membela diri justru membuat kita kehilangan kendali.
Saat kita terburu-buru menjelaskan, kita sebenarnya telah menerima premis mereka bahwa masa lalu kita memang pantas diadili, bahwa kita sedang berada di posisi terdakwa. Dan begitu kita masuk ke permainan itu, mereka sudah menang setengah jalan. Mengapa? Karena orang yang benar-benar ingin memahami tidak akan menantangmu di depan umum atau menggunakan masa lalumu sebagai senjata. Mereka akan datang dengan tenang, berbicara secara pribadi, dengan niat ingin tahu dan hati yang terbuka. Tapi jika seseorang menyinggung masa lalumu di tengah konflik, apalagi dengan nada menghakimi, itu bukan upaya memahami. Itu taktik menyerang. Ketika kamu membela diri kepada orang seperti itu, kamu sedang memberi mereka hadiah, emosimu. Kamu menunjukkan di mana luka lamamu masih berada. Kamu tanpa sadar mengungkapkan titik lemah yang bisa mereka tekan kapanpun mereka butuh pengaruh. Inilah mengapa Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, pernah menulis bahwa orang bijak tidak akan menjelaskan dirinya kepada mereka yang sudah memutuskan untuk menghakimi, karena penjelasan kepada pikiran yang tertutup hanyalah bahan bakar tambahan untuk mereka menyerang. Setiap kata yang kamu ucapkan menjadi peluru baru bagi mereka untuk memutarbalikkan, mempertanyakan, atau mempermalukanmu. Kaum Stoik memahami sesuatu yang mendalam. Membela masa lalu tidak akan melindungimu, itu justru menjebakmu di sana. Semakin keras kamu mencoba membenarkan, semakin kuat cengkeraman masa lalu itu atas dirimu. Kamu terjebak dalam menjelaskan sejarah lama, sementara kekuatanmu untuk mengubah situasi yang hanya bisa kamu temukan di masa kini perlahan hilang. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan? Diam bukan berarti kalah. Kadang, keheningan yang tenang jauh lebih kuat daripada 1000 alasan. Ketika seseorang mencoba menekan masa lalumu untuk menjatuhkanmu, jangan bereaksi. Biarkan kata-kata mereka menggantung di udara, tanpa bahan bakar emosimu. Tersenyum tipis, lalu kembalikan fokus pada inti pembicaraan. Apa yang penting saat ini? Itu bukan tentang bersikap dingin atau pasif. Itu tentang memilih pertempuran yang benar. Karena begitu kamu terjebak dalam menjelaskan masa lalu, kamu sudah bermain di arena yang mereka ciptakan. Tapi jika kamu tetap tenang dan mengarahkan ulang pembicaraan ke masa kini, kamu menunjukkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Orang yang tidak bisa memancing reaksi darimu akan cepat kehilangan kendali. Dan pada akhirnya, mereka akan terlihat kecil di hadapan ketenanganmu. Bukan berarti kamu harus menelan semua tuduhan. Tetapi ada cara yang lebih bijak. Tanggapi dengan tindakan, bukan penjelasan. Biarkan hasilmu hari ini berbicara untuk kesalahanmu di masa lalu. Tunjukkan lewat konsistensi, bukan pembelaan panjang. Orang yang berorientasi pada kebenaran akan melihatnya sendiri, dan mereka yang hanya ingin menyerang akan kelelahan karena kamu tidak memberi mereka energi yang mereka inginkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah membuktikan diri kepada dunia, tapi menjadi damai meski dunia tidak memahaminya. Ketika kamu bisa berdiri di tengah tuduhan tanpa kehilangan ketenangan, ketika kamu tahu siapa dirimu tanpa perlu penjelasan panjang, disitulah kebebasan sejati dimulai. Dan jika kamu berpikir, kalau tidak membela diri, lalu bagaimana kalau mereka terus menyerang? Jawabannya sederhana. Mereka akan berhenti ketika mereka sadar kamu tak bisa dikendalikan oleh reaksi. Mereka yang berteriak paling keras sebenarnya ingin satu hal, reaksi darimu. Tapi jika kamu tetap tenang, tidak terjebak dalam permainan emosi, mereka kehilangan kendali. Karena kamu telah memindahkan kekuatan itu kembali ke tanganmu. Ingatlah, kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada seseorang yang sudah memutuskan untuk salah paham. Waktu dan ketenanganmu terlalu berharga untuk dihabiskan demi membela diri dari orang yang tidak pernah berniat mendengarkan. Diammu bukan tanda kelemahan, itu tanda penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah bentuk kekuatan tertinggi yang bisa dimiliki manusia. Respons kedua yang harus benar-benar kita hindari adalah menyerang balik. Saat seseorang menyinggung, mempermalukan, atau menyalahkan kita terlebih dahulu, naluri manusiawi yang paling cepat muncul adalah dorongan untuk membalas. Kita berpikir, kalau mereka bisa menyerang, aku juga bisa. Ada perasaan bahwa membalas akan menegakkan keadilan. Bahwa kalau mereka merasakan sedikit dari rasa sakit yang mereka berikan, mereka akan sadar, berhenti menyerang, dan mungkin mulai menghormati kita. Namun kenyataannya, membalas serangan hampir tidak pernah berakhir dengan damai. Ia tidak mengembalikan kendali kepada kita,
justru menenggelamkan kita lebih dalam ke dalam lingkaran emosi yang sama yang mereka gunakan untuk menyerang. Aku pernah melihat contoh nyata dari hal ini dalam lingkup keluarga sendiri. Seorang saudara saya pernah mencoba melawan dengan cara seperti ini. Semua berawal dari hal yang sepele, makan malam keluarga yang seharusnya hangat dan menyenangkan. Namun, seperti sering terjadi dalam keluarga, percakapan yang ringan bisa berubah menjadi tegang dalam sekejap. Mereka sedang membahas rencana liburan yang akan datang, tapi tiba-tiba istrinya menyinggung sesuatu dari masa lalu. Aku hanya ingin memastikan kamu benar-benar datang kali ini, mengingat kamu lupa hari jadi kita 3 tahun lalu. Nada suaranya setengah bercanda, tapi kata-katanya menusuk. Saudara saya langsung tersinggung. Ia merasa diserang, jadi tanpa berpikir panjang, ia membalas, "Oh ya, bagaimana dengan waktu kamu melewatkan makan malam promosiku karena kamu lebih memilih pergi dengan teman-temanmu?" Sekilas, balasan itu tampak adil, saling mengingatkan kesalahan. Tapi seperti biasanya, balasan hanya memperkeruh suasana. Istrinya merasa tidak adil, lalu berkata, "Itu beda. Saat itu aku ada urusan keluarga." Ia tidak mau kalah, menjawab cepat. "Urusan keluarga, itu pesta ulang tahun temanmu. Paling tidak aku tidak pernah lupa tanggal-tanggal penting seperti kamu." Dan begitu saja suasana berubah. Volume suara naik, nada lembut berganti menjadi serangan. Yang awalnya diskusi santai berubah menjadi pertengkaran terbuka di meja makan, disaksikan oleh orang tua mereka yang hanya bisa terdiam dengan wajah kaku. Dalam waktu beberapa menit, semua kenangan lama yang seharusnya sudah diselesaikan kembali diungkit satu persatu. Ulang tahun yang dilupakan, janji yang dibatalkan, kekecewaan kecil yang dulu telah dimaafkan, tapi ternyata tidak benar-benar dilupakan. Makan malam keluarga berubah menjadi ruang sidang emosional, di mana masing-masing menjadi jaksa sekaligus terdakwa. Akhirnya semua orang pulang dengan suasana tegang. Tidak ada yang menikmati malam itu. Rencana liburan yang tadinya akan mempererat hubungan malah dibatalkan, dan hubungan mereka butuh waktu berminggu-minggu untuk pulih. Bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena serangan balik yang memunculkan semua luka lama. Inilah yang sering kita lupakan. Ketika kita menyerang balik, kita sama saja mengakui bahwa mereka berhasil mengendalikan kita. Mereka menekan tombol yang tepat, dan kita langsung bereaksi. Kita mungkin merasa sedang melawan, padahal sebenarnya kita sedang menyerahkan kendali atas diri kita sendiri. Lebih parah lagi, kita juga kehilangan sesuatu yang lebih berharga, prinsip. Saat emosi menguasai kita, prinsip yang biasanya kita pegang teguh lenyap begitu saja. Kita lupa mengapa kita tidak ingin jadi seperti mereka. Dan saat kita membalas dengan cara yang sama, kita telah menjadi bayangan dari apa yang kita lawan. Serangan balik tidak menyelesaikan masalah. Ia mengabadikan konflik. Karena kini, bukan hanya satu pihak yang salah. Keduanya telah terlibat dalam permainan saling melukai. Dan dalam permainan seperti ini, tidak ada pemenang. Yang tersisa hanyalah dua orang yang sama-sama terluka, kelelahan, dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Marcus Aurelius pernah berkata, "Balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melukaimu." Kata-kata ini sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ia mengingatkan kita bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari seberapa keras dia membalas, tetapi dari seberapa dalam dia mampu menahan diri untuk tidak membalas. Ketika kita membalas, kita tidak sedang membuktikan kekuatan. Kita sedang menunjukkan bahwa ketenangan kita tergantung pada tindakan orang lain. Bahwa selama mereka menyerang, kita akan menyerang balik. Artinya, mereka masih memegang kendali atas batin kita. Kaum Stoik memahami sesuatu yang sangat penting. Menolak untuk bermain di medan musuh adalah bentuk kemenangan tertinggi. Mereka tahu bahwa serangan balik yang tampak kuat pada saat itu sebenarnya adalah bentuk penyerahan diri. Penyerahan terhadap emosi, terhadap kebencian, terhadap dorongan untuk menang. Tapi menang dalam arti membalas bukanlah kemenangan sejati. Itu hanya kemenangan ego yang akan cepat hilang begitu amarah reda dan rasa bersalah datang menggantikan. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, menyerang balik dalam panasnya emosi, kamu pasti tahu rasanya setelah itu. Ada kepuasan kecil sesaat, tapi kemudian datang rasa hampa. Kamu tahu kamu telah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan. Kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Dan meskipun permintaan maaf bisa diucapkan, luka yang sudah dibuka kembali butuh waktu lama untuk sembuh.
Kepercayaan yang dulu kokoh bisa runtuh hanya karena satu percakapan yang diwarnai balas dendam kecil. Karena ketika kamu menyerang seseorang yang kamu cintai, bahkan dengan alasan membela diri, kamu secara tidak sadar sedang mengajarkan bahwa cinta kalian memiliki syarat, dan syarat itu bisa lenyap saat terluka. Itu sebabnya kaum Stoik tidak mencari kemenangan dalam pertengkaran, tapi dalam penguasaan diri. Mereka tahu bahwa diam yang penuh kendali jauh lebih kuat daripada kata-kata yang dilontarkan dalam kemarahan. Jangan biarkan seseorang menarikmu ke medan pertempuran yang mereka pilih. Jika mereka menyerang dengan kata-kata, jangan balas dengan kata-kata. Balaslah dengan ketenangan. Jika mereka menjelekkanmu, biarkan tindakanmu berbicara. Jika mereka ingin menyalakan api, padamkan dengan kedamaian. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu kekuatan sejati bukan berada di tangan yang membalas, melainkan di hati yang mampu menahan diri. Ketika kamu menolak untuk membalas, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi mengendalikan emosimu. Dan itulah kemenangan sejati yang mereka tidak akan pernah mengerti. Jadi, bertahan gagal, menyerang balik pun merugikan. Dua-duanya menjauhkanmu dari ketenangan yang kamu cari. Maka mungkin kamu berpikir, kalau begitu, mungkin aku harus meminta maaf saja agar semuanya tenang. Tapi sebelum kamu melakukan itu, ada sesuatu yang penting untuk kita pahami bersama. Karena terkadang, bahkan permintaan maaf pun bisa menjadi bentuk jebakan baru jika dilakukan bukan karena kesadaran, melainkan karena rasa bersalah yang salah arah. Mari kita bahas mengapa hal itu juga tidak selalu berhasil. Respons ketiga yang perlu benar-benar kita hindari adalah meminta maaf berlebihan. Kita sering berpikir bahwa semakin sering kita meminta maaf, semakin cepat luka itu sembuh. Kita merasa jika kita menunjukkan rasa bersalah yang cukup, orang lain akhirnya akan memaafkan. Jika kita menundukkan kepala sedikit lebih rendah, bersikap lebih lembut, dan menunjukkan betapa menyesalnya kita, mungkin mereka akan berhenti mengungkit kesalahan itu. Tapi kenyataannya, tidak selalu demikian. Kadang justru, semakin sering kita meminta maaf, semakin kuat posisi mereka untuk terus mengendalikan kita. Aku pernah menyaksikan hal ini dengan mata kepala sendiri, melalui seorang teman yang terjebak dalam pola seperti ini selama hampir 2 tahun. Ia pernah membatalkan rencana dengan adiknya di masa-masa sibuk kerja. Saat itu, ia sedang menghadapi tekanan besar di kantor, dan benar-benar tidak punya tenaga untuk keluar. Ia tahu itu mengecewakan, jadi ia segera meminta maaf. Permintaan maafnya tulus, mereka berbaikan, dan ia berjanji tidak akan mengulanginya. Dan benar, ia tidak pernah melakukannya lagi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi setelah itu. Setiap kali mereka berbicara tentang perencanaan liburan atau membuat janji baru, adiknya selalu menyinggung hal yang sama. "Ya, aku cuma ingin pastikan kamu benar-benar datang kali ini. Kamu tahu, kamu bukan orang yang paling bisa diandalkan." Temanku langsung merasa bersalah. Tanpa berpikir panjang, ia kembali meminta maaf. Aku tahu. Aku sangat menyesal. Aku benar-benar kewalahan waktu itu. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Mereka pun melanjutkan percakapan. Tapi 2 minggu kemudian, dalam pembicaraan yang sama sekali berbeda tentang kepercayaan, adiknya kembali mengungkit hal yang sama. "Masalahnya, kamu pernah membatalkan rencana, kan?" Itu bikin aku sulit percaya. Dan temanku, seperti refleks, kembali mengucapkan kata yang sama. Aku merasa sangat bersalah karenanya. Tolong maafkan aku sekali lagi. Adiknya tersenyum kecil, seolah menerima. Baiklah, aku lupakan. Namun sebulan kemudian, ketika mereka berselisih paham soal hal lain yang sama sekali tak berhubungan, hal itu muncul lagi. Kamu memang seperti itu dari dulu. Ingat waktu kamu membatalkan rencana kita? Dan lagi-lagi, temanku meminta maaf. Kali ini lebih panjang, lebih emosional, seolah mencoba menebus dosa yang sudah ditebus berkali-kali. Akhirnya, polanya menjadi jelas. Setiap kali adiknya ingin memenangkan argumen, ia cukup menarik kembali kesalahan lama itu. Dan setiap kali, temanku akan jatuh ke dalam perangkap yang sama, meminta maaf lagi dan lagi. Tanpa disadari, rasa bersalahnya telah menjadi alat. Permintaan maafnya, yang dulu bermaksud menyembuhkan hubungan, justru menjadi pintu yang selalu terbuka bagi adiknya untuk masuk kapanpun ia ingin mendapatkan kendali. Temanku mulai menyadari sesuatu yang pahit. Ia tidak sedang memperbaiki hubungan dengan permintaan maaf berulang.
Ia justru melatih adiknya bahwa setiap kali masa lalu diungkit, ia akan tunduk. Ia hidup dalam rasa bersalah yang tak pernah selesai, seolah kesalahannya dulu adalah utang yang tak akan pernah lunas, berapapun kali ia membayar. Dan disitulah letak jebakannya. Permintaan maaf yang berlebihan tidak lagi menjadi tanda kerendahan hati, melainkan tanda bahwa kita rela menyerahkan kendali atas kedamaian batin kita kepada orang lain. Itu bukan lagi bentuk tanggung jawab, melainkan bentuk penyerahan diri. Jika kamu sudah meminta maaf dengan tulus, jika kamu sudah memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka bab itu sebenarnya sudah selesai. Setiap permintaan maaf tambahan setelah itu tidak lagi menyembuhkan. Ia justru merusak nilai permintaan maaf yang pertama. Semakin sering kamu mengucapkannya, semakin kecil maknanya. Akhirnya, kata maaf kehilangan kekuatan spiritualnya dan berubah menjadi kebiasaan mekanis. Kata yang diucapkan bukan dari hati, melainkan dari rasa takut akan kehilangan penerimaan orang lain. Dan yang lebih berbahaya, kamu tanpa sadar mengajarkan kepada mereka bahwa dengan sedikit tekanan emosional, mereka bisa membuatmu berlutut kembali. Kamu sedang memberi mereka peta jalan menuju kelemahanmu. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengingatkan hal ini dengan sangat tajam. Ia berkata bahwa seseorang tidak boleh terus merendahkan diri untuk mendapatkan pengampunan yang sudah ia peroleh melalui perubahan perilaku. Karena saat kamu terus meminta maaf atas hal yang sudah diselesaikan, kamu bukan sedang bersikap rendah hati, kamu sedang memilih untuk tetap menjadi tawanan masa lalu. Stoicisme mengajarkan bahwa perbaikan sejati hanya perlu dilakukan sekali. Setelah kamu menyadari kesalahan, menyesal dengan tulus, dan menunjukkan perubahan melalui tindakan nyata, itu sudah cukup. Tidak perlu terus-menerus menunduk setiap kali seseorang mengungkit masa lalu. Karena di titik itu, kamu tidak lagi meminta maaf atas kesalahanmu. Kamu meminta izin untuk merasa damai. Dan kedamaian sejati tidak bisa diberikan oleh orang lain. Itu hanya bisa kamu bangun dari dalam dirimu sendiri. Permintaan maaf yang sehat adalah jembatan untuk menyatukan dua hati yang ingin berdamai. Tapi permintaan maaf yang berlebihan adalah rantai yang membuat salah satu pihak tetap berlutut, agar yang lain terus merasa lebih tinggi. Kaum Stoik menyadari hal ini. Ketika kamu terus meminta maaf untuk hal yang sama, kamu sedang memberikan kendali atas kebahagiaanmu kepada orang lain. Kamu berkata, "Aku akan merasa damai hanya jika kamu memaafkanku lagi." Dan itu membuatmu bergantung pada pengakuan eksternal yang tak akan pernah memuaskan, karena manusia bisa berubah pikiran kapan saja. Ingatlah, kamu boleh meminta maaf, tapi kamu juga harus tahu kapan waktunya berhenti. Berhenti bukan karena kamu keras kepala, tetapi karena kamu sudah membuktikan penyesalanmu melalui tindakan, bukan kata-kata. Kamu tidak perlu terus-menerus membayar untuk kesalahan yang sudah kamu pelajari. Jika kamu telah memperbaiki diri, maka kamu sudah menebusnya. Jangan biarkan orang lain membuatmu percaya bahwa kamu harus hidup dalam rasa bersalah selamanya. Ketika kamu berhenti meminta maaf secara berlebihan, kamu bukan sedang menjadi sombong. Kamu sedang menegakkan martabatmu, martabat yang datang dari pengakuan batin bahwa kamu sudah bertanggung jawab dengan benar. Dan di sanalah letak kebebasan sejati yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Kebebasan dari penilaian orang lain, kebebasan dari rasa bersalah yang berlarut, dan kebebasan dari permainan emosional yang membuatmu merasa kecil di hadapan mereka yang tidak mau melepaskan masa lalu. 3 respons yang harus kita hindari: membela diri, menyerang balik, dan meminta maaf berlebihan. Semuanya lahir dari tempat yang sama. Keinginan untuk mendapatkan kembali kendali dengan cara yang salah. Namun, dalam setiap upaya itu, kita justru menyerahkan kendali kepada orang lain. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kendali sejati tidak datang dari upaya mengubah pandangan orang lain tentang kita, melainkan dari kemampuan untuk tetap tenang, berpegang pada prinsip, dan tidak membiarkan pikiran kita dijajah oleh emosi atau opini luar. Jadi, jika ketiga respons ini membawa kita pada penderitaan, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Ada cara lain, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bermartabat. Mari kita bahas 5 respons Stoik yang tidak hanya menjaga harga diri kita, tetapi juga menetralkan serangan mereka tanpa kehilangan kedamaian batin. Respons pertama yang perlu Anda kuasai disebut pengakuan dan pengalihan. Ini bukan tentang membenarkan diri, bukan pula tentang tunduk dengan rasa bersalah yang berlebihan.
Ini adalah cara bijak untuk mengakui masa lalu tanpa kehilangan kendali atas diri Anda di masa kini. Kalimat kuncinya sederhana namun sangat kuat. Anda benar. Saya membuat kesalahan itu. Saya telah belajar darinya dan mengubah perilaku saya. Yang perlu kita bahas sekarang adalah apa yang terjadi di antara kita hari ini. Bisakah kita fokus pada hal itu bersama? Atau Anda bisa menggunakan versi lain yang sama efektifnya? Ya, saya melakukannya. Saya sudah bertanggung jawab dan belajar dari hal itu. Sekarang, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melangkah maju dari sini. Apakah Anda bersedia membahasnya bersama saya? Kedua kalimat ini terdengar sederhana, tetapi kekuatannya luar biasa karena mampu mengubah dinamika percakapan secara total. Dengan kalimat tersebut, Anda mengambil kembali kendali atas arah pembicaraan. Anda tidak menyangkal masa lalu, tetapi Anda juga tidak mengizinkannya digunakan sebagai senjata untuk menyerang Anda terus-menerus. Anda mengakuinya dengan jujur, lalu dengan tenang mengalihkan pembicaraan ke masa kini, ke hal-hal yang benar-benar bisa Anda pengaruhi dan perbaiki sekarang. Mengapa respons ini begitu efektif? Karena ketika seseorang mengungkit kesalahan Anda, biasanya mereka menunggu reaksi emosional, pembelaan diri, kemarahan, atau rasa bersalah yang membuat Anda tampak lemah. Namun ketika Anda justru mengakui dengan tenang tanpa menyalahkan siapapun dan tanpa nada defensif, Anda meruntuhkan seluruh rencana mereka. Mereka kehilangan kendali atas percakapan karena Anda tidak memberi bahan bakar berupa emosi. Anda menolak memainkan peran korban atau pelaku dan memilih menjadi pribadi yang dewasa, tenang, serta berdaulat atas diri sendiri. Contoh nyata dari hal ini datang dari seorang perempuan bernama Sarah. Ia seorang manajer pemasaran yang pernah menghadapi situasi tidak nyaman di tempat kerja. Dalam sebuah rapat strategi, seorang rekan kerjanya dengan nada sinis mengingatkan semua orang tentang kegagalan kampanye yang pernah ia pimpin 8 bulan sebelumnya. Mengingat apa yang terjadi terakhir kali kamu memimpin, sepertinya kita harus berhati-hati kali ini, kata rekannya dengan senyum tipis. Ruangan langsung menjadi hening. Semua orang menatap Sarah, menunggu reaksinya. Ia bisa saja tersinggung, membela diri, atau menyerang balik. Namun Sarah memilih untuk tetap tenang. Ia menatap rekannya dan menjawab dengan suara lembut tapi tegas. Kamu benar. Kampanye itu tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Tapi saya belajar 3 hal penting dari situ. Dan itulah yang membuat strategi yang saya usulkan hari ini berbeda. Bisakah kita bahas proposal ini berdasarkan data terbaru? Kalimat itu langsung mengubah suasana ruangan. Rekannya mencoba menekan lagi dengan membahas kampanye lama tersebut. Tapi Sarah tetap mempertahankan ketenangannya. Saya sudah mengatasi kegagalan itu, dan pelajarannya sudah saya terapkan, katanya tanpa terguncang. Hari ini, kita membicarakan hal yang berbeda. Apakah ada kekhawatiran khusus tentang strategi ini? Manajernya mengangguk pelan, memberi sinyal bahwa pembahasan bisa dilanjutkan. Ruangan kembali fokus pada inti rapat. Sarah baru saja mengambil kembali kendali penuh atas situasi, tanpa perlu membela diri atau menunjukkan emosi berlebihan. Ia menggunakan filosofi stoik dalam tindakan nyata, mengakui kesalahan tanpa tenggelam di dalamnya, lalu dengan bijak mengarahkan energi ke hal yang relevan di masa kini. Respons seperti ini mencerminkan 3 hal penting sekaligus. Pertama, Anda menunjukkan pertumbuhan pribadi karena hanya orang yang matang yang bisa mengakui kesalahan tanpa rasa malu. Kedua, Anda menunjukkan kepemimpinan karena menolak untuk terjebak dalam masa lalu dan membawa semua orang kembali fokus pada apa yang penting sekarang. Ketiga, Anda menunjukkan kebijaksanaan karena memilih untuk tidak bereaksi emosional, tetapi menanggapi dengan ketenangan dan kejelasan berpikir. Filosofi Stoik menegaskan prinsip ini dengan sangat jelas. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa masa lalu sepenuhnya berada di luar kendali kita, dan terus memikirkannya hanya akan merampas kekuatan kita atas satu-satunya hal yang nyata, saat ini. Dengan memilih untuk mengakui lalu mengalihkan pembicaraan, Anda sebenarnya sedang menjalankan ajaran Stoik tersebut dalam bentuk tindakan. Anda tidak menghapus masa lalu, tetapi Anda juga tidak membiarkannya mendikte arah hidup Anda. Anda hidup di masa kini dengan keberanian untuk maju. Gunakan pendekatan ini kapanpun seseorang mencoba menjatuhkan Anda dengan mengungkit kesalahan lama, baik di tempat kerja, di rumah, maupun dalam hubungan pribadi. Respons ini akan sangat efektif
bila Anda benar-benar telah belajar dari kesalahan itu dan dapat membicarakannya tanpa rasa malu atau defensif. Tetapi tentu saja, tidak semua orang akan berhenti di situ. Ada kalanya mereka menolak untuk move on, terus mengungkit masa lalu bahkan setelah Anda menunjukkan penyesalan dan perubahan nyata. Mereka melakukannya karena hal itu memberi mereka kendali. Setiap kali Anda menunjukkan rasa bersalah, mereka merasa menang. Setiap kali Anda tunduk, mereka merasa berhak mengontrol Anda. Disinilah pentingnya pernyataan batas. Anda perlu menetapkan garis yang jelas dan tenang untuk melindungi kedamaian Anda. Pernyataan batas bukanlah bentuk ketegasan yang keras, melainkan ekspresi dari penghargaan terhadap diri sendiri. Ia meyajali show super dengan open nuclear effort. Haim sudah menanggung tanggung jawab saya. Saya tidak akan hidup di bawah bayangan kesalahan itu selamanya. Jika Anda terus membiarkan orang lain menyeret Anda kembali ke masa lalu, Anda bukan lagi sedang berbicara tentang penyesalan atau tanggung jawab. Anda sedang berbicara tentang penyerahan diri. Kaum Stoik memahami bahwa kedamaian batin hanya bisa hadir ketika Anda memutus rantai dari masa lalu yang sudah Anda selesaikan. Dengan memilih untuk mengakui, belajar, dan beralih, Anda tidak sedang lari dari kesalahan, melainkan memutus siklus yang membuat Anda terus ditawan olehnya. Anda mengambil kembali kendali atas diri, martabat, dan kedamaian batin Anda. Dan itulah inti dari kebijaksanaan Stoik. Hidup dengan kesadaran penuh di masa kini, tanpa menjadi tawanan dari masa lalu. Respons kedua, paksa mereka untuk memilih. Hargai pengampunan atau akui bahwa mereka masih menyimpannya. Michael telah menjalani terapi pasangan dengan pasangannya 3 tahun yang lalu setelah pelanggaran kepercayaan. Kerja keras telah selesai, hubungan dibangun kembali, kepercayaan dipulihkan melalui perilaku yang konsisten. Namun, selama pertengkaran tentang rencana liburan, pasangannya kembali menggunakannya sebagai senjata. Nah, mengingat apa yang terjadi dengan Rachel saat itu, dia berhenti di tengah kalimat, menarik napas, menatapnya langsung, dan mengatakan sesuatu yang belum pernah dia katakan sebelumnya. Aku sudah minta maaf untuk itu. Kita menjalani terapi bersama. Aku telah membangun kembali kepercayaanmu melalui 3 tahun perubahan perilaku. Jika kau benar-benar telah memaafkanku, kau harus berhenti menggunakannya sebagai amunisi. Jika kau belum memaafkanku, katakan dengan jujur karena itu mengubah segalanya tentang posisi kita sebenarnya. Keheningan panjang, wajah pasangannya berubah. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengelak atau membenarkan. Kau benar, katanya pelan. Aku bilang aku sudah memaafkanmu, tapi aku terus mengungkitnya setiap kali aku merasa rentan atau ingin memenangkan pertengkaran. Kurasa aku belum benar-benar mengungkapkannya. Itu adalah percakapan jujur pertama mereka tentang pengampunan dalam 3 tahun. Bukan tentang pengkhianatan awal, tetapi tentang apa arti pengampunan sebenarnya dan apakah itu benar-benar terjadi. Luka itu akhirnya mulai sembuh. Alih-alih dibuka kembali sebagai senjata. Inilah mengapa respons ini berhasil. Respons ini mengungkap kontradiksi yang kebanyakan orang tidak ingin hadapi. Entah Anda telah memaafkan seseorang, yang berarti Anda telah melepaskan hak untuk terus menghukumnya, atau belum, yang berarti Anda tidak jujur ketika Anda mengaku telah memaafkannya. Dengan memaksakan pilihan itu secara eksplisit, Anda menghentikan penggunaan senjata. Kebanyakan orang tidak akan mengakui bahwa mereka belum memaafkan, karena itu menunjukkan mereka tidak jujur atau picik. Jadi mereka dipaksa untuk benar-benar menghormati pengampunan yang mereka klaim telah mereka berikan. Anda tidak membela masa lalu Anda. Anda membela integritas pengampunan itu sendiri. Ada perbedaannya. Kaum Stoa terobsesi dengan definisi yang jelas dan menghormati komitmen. Epictetus mengajarkan, pelajari dulu arti dari apa yang Anda katakan. Baru kemudian ucapkan. Ketika seseorang mengatakan mereka telah memaafkan Anda, tetapi terus mengungkit masa lalu Anda, mereka belum belajar apa arti pengampunan. Respons ini memaksakan kejelasan itu. Gunakan ini ketika seseorang telah secara eksplisit memaafkan Anda, tetapi terus menjadikan kesalahan yang telah diampuni sebagai senjata. Respons ini berhasil dalam hubungan dekat di mana terdapat cukup fondasi untuk melakukan percakapan yang sulit. Respons ini membutuhkan bahwa Anda benar-benar telah berubah karena jika tidak, respons ini akan menjadi bumerang yang spektakuler. Jika respons ini memberi Anda alat untuk melindungi kedamaian Anda, berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak kebijaksanaan stoik yang efektif dalam konflik nyata. Dan jika video ini membantu Anda melihat jalan ke depan,
Sukai video ini agar orang lain yang terjebak oleh masa lalu, mereka dapat menemukan strategi ini. Respons ketiga yang patut Anda kuasai adalah jeda dan pengamatan yang tenang. Kedengarannya sederhana, tetapi kekuatannya sangat dalam. Jeda bukanlah tanda kelemahan atau pasif. Justru sebaliknya, ia adalah bentuk pengendalian diri yang paling tinggi. Dalam dunia yang serba reaktif di mana setiap orang terburu-buru untuk membalas, menjelaskan, atau membela diri, orang yang mampu diam selama beberapa detik dengan kesadaran penuh sedang menunjukkan bentuk kekuatan yang sangat jarang dimiliki manusia. Kekuatan untuk memilih tidak bereaksi. Bayangkan kisah Lisa, seorang wanita yang tengah menghadiri rapat santai dengan teman-temannya untuk merencanakan perjalanan kelompok. Semuanya berjalan baik, sampai salah satu temannya mulai mengungkit masa lalu, tepatnya saat Lisa pernah membatalkan rencana 2 tahun yang lalu. Nah, kita semua ingat apa yang terjadi terakhir kali Lisa berkomitmen pada sesuatu, ucapnya dengan nada menggoda tapi menusuk. Orang-orang tertawa kecil dan Lisa mencoba tetap tersenyum. Namun, 10 menit kemudian, komentar serupa muncul lagi. Saya hanya bilang, mengingat rekam jejak Lisa. Semua orang mulai merasa canggung. Tapi temannya tidak berhenti di situ. 2 kali lagi ia menyindir hal yang sama, seolah-olah berusaha mempermalukan Lisa di depan semua orang. Pada kali keempat, Lisa tidak menjawab seperti sebelumnya. Ia tidak membela diri, tidak tertawa, dan tidak meminta maaf. Sebaliknya, ia hanya berhenti berbicara, benar-benar diam. Keheningan yang panjang mengisi ruangan selama 5 detik. Ia menatap temannya dengan ekspresi tenang, tidak marah, tidak tersinggung, hanya hadir sepenuhnya. Dalam momen itu, semua orang merasakan perubahan atmosfer. Suasana yang tadinya ringan tiba-tiba menjadi serius. Lisa lalu berkata dengan suara tenang namun mantap, "Saya perhatikan kamu sudah menyebutkan hal itu 4 kali dalam 20 menit. Kekhawatiran apa sebenarnya yang kamu miliki tentang perjalanan ini yang belum kamu ungkapkan secara langsung?" Kalimat itu seperti membalikkan cermin kepada lawannya. Tidak ada serangan, tidak ada sindiran balik. Hanya pengamatan jujur dan pertanyaan yang tulus. Temannya yang semula percaya diri mendadak terdiam. Ia menggigit bibirnya, lalu menghela napas pelan. "Sejujurnya," katanya akhirnya, "aku khawatir soal anggaran. Aku rasa kita nggak sanggup untuk liburan ini sekarang." Tapi aku malah mengelak dengan menyindir. Dan seketika, percakapan berubah. Tidak lagi tentang masa lalu Lisa, tetapi tentang isu sebenarnya, anggaran perjalanan. Hanya dengan jeda dan pengamatan yang tenang, Lisa berhasil mengakhiri permainan psikologis itu tanpa konflik, tanpa membela diri, tanpa kehilangan martabat. Inilah alasan mengapa strategi ini sangat efektif. Jeda adalah tanda pengendalian emosi yang luar biasa. Di dunia yang mendorong kita untuk bereaksi cepat, orang yang mampu berhenti sejenak menunjukkan bahwa ia benar-benar berdaulat atas dirinya. Jeda memberi Anda ruang antara stimulus dan respons, ruang kecil yang di dalamnya terdapat seluruh kekuatan dan kebebasan manusia. Sebagian besar orang gagal di titik ini. Mereka terlalu cepat membalas, menjelaskan, atau menyalahkan. Lisa justru memilih diam dan mengamati. Ia tahu bahwa terkadang keheningan lebih kuat dari 1000 kata. Kemudian, ketika ia berbicara, ia tidak menyerang, ia mengamati. Pengamatan yang tenang adalah pisau yang sangat halus. Ia tidak melukai, tapi memotong manipulasi hingga ke akarnya. Dengan berkata, "Saya perhatikan kamu sudah menyebutkan hal itu 4 kali." Lisa tidak menyalahkan, tapi menyoroti pola perilaku lawannya dengan kejelasan yang tak terbantahkan. Dan ketika ia bertanya, "Kekhawatiran apa sebenarnya yang kamu miliki?" Ia mengarahkan percakapan ke tempat yang seharusnya, akar masalah yang sebenarnya. Kombinasi antara jeda, pengamatan, dan pertanyaan tulus ini menghancurkan permainan ego dengan cara yang elegan. Lawan kehilangan kekuatannya karena seluruh umpan emosional yang ia lempar gagal ditangkap. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar dalam filsafat Stoik, menulis bahwa manusia selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki pendapat tentang sesuatu. Anda tidak harus terguncang setiap kali seseorang menyinggung masa lalu Anda. Anda tidak perlu ikut menari di atas panggung provokasi yang mereka ciptakan. Anda bisa memilih untuk diam, mengamati, dan bertanya. Ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menerapkan kebijaksanaan Stoik dalam bentuk paling nyata. Jeda adalah cara Anda berkata pada diri sendiri,
Aku tidak wajib bereaksi. Aku bisa memilih kapan dan bagaimana aku menjawab. Namun, ada satu syarat penting agar strategi ini berhasil. Anda harus benar-benar mampu menahan keheningan dengan tenang. Jika di dalam hati Anda masih penuh dengan kemarahan, jeda Anda tidak akan terasa sebagai ketenangan, melainkan sebagai tekanan yang meledak. Orang lain akan merasakannya. Jeda yang sejati datang dari kestabilan batin, bukan dari pengekangan marah. Ini adalah keterampilan yang memerlukan latihan, menenangkan napas, menstabilkan pikiran, dan menolak dorongan untuk segera bereaksi. Selain itu, strategi ini tidak cocok digunakan pada pelanggaran pertama. Jeda dan pengamatan tenang paling efektif ketika pola perilaku sudah jelas. Ketika seseorang berulang kali menggunakan masa lalu Anda untuk menyerang, mempermalukan, atau mengalihkan tanggung jawab. Jika Anda langsung menggunakannya di awal, bisa jadi orang lain belum sadar dengan polanya. Tetapi ketika pola itu telah muncul berulang kali, dan Anda menyebutkannya dengan nada tenang, efeknya luar biasa. Anda bukan hanya menghentikan perilaku mereka, tetapi juga membantu mereka menyadari motif sebenarnya di balik tindakan itu. Filosofi Stoik menekankan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk menguasai orang lain, melainkan pada kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Jeda adalah wujud dari penguasaan diri itu. Saat Anda diam, dunia berhenti sesaat, dan dalam hening itu, Anda mendapatkan kembali kekuatan penuh untuk memilih. Anda tidak lagi dikendalikan oleh emosi, oleh masa lalu, atau oleh provokasi orang lain. Anda menjadi pribadi yang teguh, tenang, dan berwibawa. Dan seringkali, dalam kehidupan nyata, justru keheningan seperti itulah yang paling keras berbicara. Respons keempat adalah kepemilikan radikal, sebuah bentuk keberanian spiritual dan emosional yang langka. Ini bukan tentang membenarkan diri, bukan tentang memperhalus kesalahan, melainkan tentang mengakuinya secara penuh tanpa rasa malu, tanpa pembelaan, dan tanpa menunggu pengampunan orang lain. Dalam dunia yang begitu terobsesi untuk terlihat benar, kepemilikan radikal adalah bentuk kekuatan yang senyap, tapi mengguncang. Karena saat Anda bisa berkata, "Ya, itu memang salahku," dengan tenang dan jujur, tidak ada lagi yang bisa dijadikan senjata untuk menjatuhkan Anda. Kebanyakan orang, ketika dihadapkan dengan masa lalu mereka, akan segera mencoba melunakkannya. Mereka menjelaskan, membela, bahkan terkadang berbohong sedikit demi terlihat lebih baik. Tapi filosofi Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Hadapi kebenaran apa adanya, karena hanya dari kebenaranlah Anda bisa menjadi bebas. Kepemilikan radikal berarti Anda tidak lagi bersembunyi di balik rasa malu. Anda berdiri tegak di hadapan masa lalu Anda, mengakuinya, dan dengan tenang berkata, "Saya bukan orang itu lagi." Itulah bentuk kekuatan sejati, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda telah berkembang. Bayangkan kisah David. Saat makan malam keluarga, topik tentang rencana bisnis muncul. Semua berjalan lancar sampai saudaranya mengungkit masa lalunya dengan nada meremehkan. Bagaimana kami bisa mempercayakan uang pada seseorang yang dulu menghancurkan keluarga ini dengan kecanduannya? Ruangan langsung hening. Semua orang tahu luka itu dalam. Semua orang menunggu David meledak, membela diri, atau meninggalkan meja. Tapi yang dilakukan David justru sebaliknya. Ia menarik napas perlahan, menatap saudaranya, dan berkata dengan suara tenang, "Kamu benar. Aku dulu menyakiti keluarga ini. Aku kecanduan, dan itu salah. Tapi aku sudah sadar selama 5 tahun. Aku bekerja keras, menghadiri pertemuan setiap minggu, memperbaiki hubungan, dan membuktikan lewat tindakan bahwa aku telah berubah. Kalau kamu butuh waktu untuk mempercayaiku, aku mengerti. Tapi aku tidak akan terus membela diriku yang sudah tidak ada lagi." Kata-kata itu bukan hanya respons, itu adalah pernyataan keberadaan baru. Ruangan kembali hening, tapi kali ini bukan karena ketegangan, melainkan karena kekaguman yang dalam. Pamannya akhirnya angkat bicara, mengingat semua perubahan David selama bertahun-tahun. "Mungkin sudah saatnya kita mengakuinya," katanya. Dalam satu momen itu, masa lalu berhenti menjadi senjata. David tidak menang melalui pembelaan, tapi melalui kejujuran tanpa rasa malu. Ia mengambil kembali kendali atas kisah hidupnya. Mengapa ini begitu kuat? Karena ketika Anda mengakui kesalahan tanpa mencoba melindungi ego Anda meniadakan kekuatan lawan untuk menyerang. Mereka kehilangan senjatanya. Tidak ada yang bisa digunakan melawan seseorang yang telah mengakui segalanya dan berdamai dengannya.
Kepemilikan radikal mengubah serangan menjadi cermin, bukan lagi tentang siapa Anda dulu, tapi tentang siapa Anda sekarang. Saat Anda berkata, "Ya, aku melakukan itu, dan aku telah belajar darinya," Anda sedang menunjukkan pertumbuhan yang nyata. Anda bukan lagi korban dari masa lalu, melainkan saksi hidup bahwa perubahan itu mungkin. Kaum Stoik mengajarkan bahwa hidup ini bukan tentang melarikan diri dari kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita menanggapinya. Epictetus pernah berkata, "Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada dalam kekuasaanmu, dan terimalah sisanya sebagaimana adanya." Masa lalu tidak ada lagi dalam kekuasaan kita. Ya sudah selesai, sudah tertulis. Tapi yang masih bisa kita kendalikan adalah siapa kita hari ini, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita menghadapi dunia setelah belajar dari luka itu. Saat Anda bisa menerima masa lalu dengan penuh, tanpa rasa malu, tanpa penyangkalan, Anda telah mencapai bentuk kebebasan yang paling tinggi, kebebasan dari penilaian orang lain. Namun, kepemilikan radikal bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Anda tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti, "Saya sudah berubah," dengan percaya diri jika di dalam diri Anda masih ada rasa bersalah yang belum sembuh. Orang akan merasakannya. Nada suara Anda akan terdengar seperti pembenaran, bukan ketenangan. Kepemilikan sejati datang dari proses panjang, menghadapi diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan melakukan perubahan nyata berulang kali sampai Anda tahu bahwa Anda telah berbeda. Jadi sebelum menggunakan respons ini, Anda harus benar-benar yakin bahwa Anda telah melakukan pekerjaan batin yang diperlukan, bahwa Anda telah menatap bagian tergelap dalam diri Anda dan memaafkannya, bahwa Anda tidak lagi takut orang lain mengungkit masa lalu karena Anda sudah menghadapinya sendiri lebih dulu. Anda telah menanggung beban itu, mempelajarinya, dan membiarkannya membentuk kebijaksanaan. Ketika itu sudah terjadi, kalimat seperti, "Saya memang melakukan itu dan saya sudah belajar darinya," bukan sekadar kata-kata. Itu menjadi energi yang memancarkan ketenangan dan kekuatan sejati. Inilah sebabnya mengapa kepemilikan radikal menghancurkan serangan mereka, karena Anda tidak bermain dalam permainan mereka. Orang-orang yang suka menyerang masa lalu Anda ingin Anda bereaksi, marah, defensif, atau merasa malu. Tapi ketika Anda dengan tenang mengakui semuanya, mereka kehilangan arah. Mereka ingin melihat Anda membela diri, alih-alih Anda menunjukkan kedewasaan. Mereka ingin menekan Anda dengan rasa bersalah, alih-alih Anda menunjukkan kedamaian. Dinamika kekuasaan berubah seketika, dari mereka yang mencoba mengontrol Anda, menjadi Anda yang sepenuhnya menguasai diri sendiri. Stoikisme bukan sekadar filosofi tentang kesabaran. Ia adalah latihan untuk menjadi bebas dari penilaian eksternal. Dengan kepemilikan radikal, Anda berhenti hidup berdasarkan bagaimana orang lain memandang Anda. Anda tidak lagi takut dengan gosip, tuduhan, atau masa lalu karena Anda tahu bahwa Anda telah tumbuh melampauinya. Anda menjadi versi diri yang tidak bisa diguncang, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda jujur terhadap ketidaksempurnaan Anda. Gunakan respons ini hanya ketika Anda benar-benar telah sembuh dan siap untuk berdiri tegak di hadapan siapapun tanpa topeng. Jangan gunakan ini jika Anda masih bergumul dengan rasa malu atau belum bisa menerima diri sepenuhnya. Karena kekuatan sejatinya ada pada ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ketika seseorang yang pernah jatuh mampu berbicara dengan ketenangan tentang kejatuhannya, dunia berhenti menilai. Karena di dalam suaranya ada kebenaran yang tak bisa disangkal. Dan jika kata-kata ini memberi Anda kekuatan baru untuk menghadapi masa lalu dengan kepala tegak, ingatlah satu hal, pertumbuhan bukan berarti melupakan apa yang pernah Anda lakukan. Pertumbuhan berarti melihatnya dengan jujur dan berkata, "Aku belajar darinya." Jika itu menginspirasi Anda, sebarkan pesan ini. Biarkan lebih banyak orang tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah tanpa celah, tetapi keberanian untuk mengakui, memaafkan, dan berubah. Respons kelima adalah pengakuan minimal dan keluar. Terkadang respons yang paling ampuh adalah menjauhkan diri dari kenyataan sepenuhnya. Rachel telah bersama pasangannya selama 6 tahun. 3 tahun lalu, mereka melewati masa sulit dalam hubungan mereka. Terapi dihadiri, kepercayaan dibangun kembali, perilaku berubah terus-menerus, tetapi pasangannya terus-menerus membicarakannya. Selama pertengkaran tentang pekerjaan rumah tangga, ya, kamu juga tidak bisa diandalkan saat masa sulitmu. Selama diskusi tentang rencana liburan, mengingat riwayat Anda, saya tidak yakin saya dapat mempercayai penilaian Anda. Dia mencoba mengalihkan perhatian,
mencoba menetapkan batasan, mencoba memintanya menghargai pengampunannya. Tidak ada yang berubah, pola itu terus berlanjut. Lalu suatu malam, saat sedang berdebat tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan, dia mengungkitnya lagi. Kau tahu, saat kau melewati fase itu 3 tahun yang lalu, dia menghentikannya di tengah kalimat, menatapnya dengan tenang, dan berkata, "Aku sudah membahas masa itu berkali-kali. Aku sudah bertanggung jawab, menjalani terapi, dan mengubah perilakuku secara konsisten selama 3 tahun. Aku tidak akan terus membela sesuatu yang sudah kuselesaikan. Jika percakapan ini terus berputar kembali ke masa laluku, aku harus menjauh sampai kita bisa fokus pada apa yang sebenarnya terjadi di antara kita saat ini." Dia tetap melanjutkan, "Tapi kau tidak mengerti betapa sakitnya waktu itu bagiku." Dia berdiri dengan tenang. "Aku mengerti. Aku tidak akan melanjutkan percakapan ini sementara kita terus terjerumus ke sesuatu yang sudah kita lalui bersama. Aku akan berada di ruangan lain saat kau siap membahas masalah ini." Dia pergi. Tidak ada amarah, tidak ada bantingan pintu, hanya batasan yang jelas dan tindakan yang dipaksakan. 10 menit kemudian, dia datang ke ruangan lain. Energinya berbeda. "Kau benar. Aku terus menggunakannya sebagai perisai untuk menghindari membahas apa yang terjadi. Sekarang, saya khawatir dengan masalah saat ini. Jadi saya mengalihkan perhatian ke masa lalu. Bisakah kita bicarakan apa yang sebenarnya salah?" Akhirnya, percakapan yang sebenarnya dimulai. Inilah mengapa ini berhasil. Anda mengakui sekali, menetapkan batasan yang jelas dengan konsekuensi yang dinyatakan, lalu menindaklanjutinya. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembenaran. Jika mereka terus menjadikan masa lalu Anda sebagai senjata, mereka melakukannya sendiri. Anda telah menyingkirkan diri Anda sebagai target. Ini mengajarkan mereka melalui tindakan bahwa mengungkit masa lalu Anda tidak akan menarik perhatian Anda. Itu justru menghilangkan kehadiran Anda. Seneca mengajarkan tentang melepaskan diri dari pola-pola yang merugikan. Kita menderita karena pilihan ketika kita tetap berada dalam situasi yang melanggengkan penderitaan. Respons ini adalah Anda memilih untuk berhenti menderita dengan menolak untuk tetap berada dalam lingkaran racun. Gunakan ini sebagai pilihan terakhir ketika pendekatan lain gagal dan polanya merusak Anda berdua. Ini membutuhkan kemauan yang tulus untuk menindaklanjuti, untuk meninggalkan percakapan, ruangan, atau jika perlu, hubungan. Ancaman kosong menghancurkan kredibilitas. Gunakan ini hanya jika Anda bersungguh-sungguh dan dapat melaksanakannya. Kelima respons ini memberi Anda pilihan, tetapi semuanya bertumpu pada satu kebenaran yang harus Anda internalisasikan. Masa lalu Anda bukanlah penjaramu kecuali Anda menyerahkan kuncinya kepada orang lain. Kelima respons ini berhasil karena memiliki satu fondasi. Anda telah melakukan pekerjaan internal. Anda telah mengakui kesalahan Anda, melakukan perbaikan yang tulus, mempelajari pelajarannya, dan mengubah perilaku Anda. Ketika seseorang menjadikan masa lalu Anda sebagai senjata, mereka tidak sedang mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda. Mereka mengungkapkan sesuatu tentang kebutuhan mereka saat ini, luka mereka yang belum sembuh, atau taktik pengalihan mereka. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, melainkan oleh penilaianmu terhadapnya. Dan ini bisa Anda cabut kapan saja." Ketika seseorang menggunakan masa lalu Anda untuk melawan Anda, rasa sakit Anda bukan berasal dari masa lalu. Anda sudah memprosesnya. Rasa sakit itu berasal dari keyakinan bahwa mereka mengungkitnya seharusnya masih menyakitkan bagi Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mencabut keyakinan itu sekarang juga. Masa lalu Anda membentuk Anda. Itu tidak mendefinisikan Anda. Kesalahan yang Anda buat mengajar Anda. Kesalahan itu tidak mencerminkan diri Anda saat ini. Siapapun yang tidak bisa melihat perkembangan Anda memilih kebutaan. Itu adalah batasan mereka, bukan realitas Anda.